Baik teman-teman, halo, ketemu lagi. Melanjutkan yang kemarin, ini saya akan bahas tentang router ya. Kalau kemarin kita mungkin sedikit ada saya ralat ya tentang yang pertama saya ralat dulu tentang komponen. Pada umumnya itu komponen merupakan bisa dibilang ya, komponen itu bagian-bagian dalam sebuah aplikasi. Nah, di dalam komponen-komponen itu biasanya ada elemen-elemen. Nah, elemen-elemen itu yang kemarin kita buat ya, ada elemen komponen header yang memiliki elemen header, komponen top menu yang di dalamnya juga ada elemen top menu, dan mungkin nanti bisa ada elemen-elemen yang lain gitu ya. Jadi dalam sebuah komponen itu banyak terdiri dari elemen-elemen HTML. Nah, bisa itu elemen bawaan, juga bisa elemen yang kita buat sendiri. Ciri-ciri elemen tuh kalau teman-teman belum tahu atau sama sekali belum membaca, atau malas mencari tahu elemen itu ya, kurang lebih kalau saya salah mendefinisikan ya mohon maaf. Secara sederhana sekali, elemen itu yang kalau kita lihat sebagai tag HTML. Tag itu tanda ya, yang biasanya dituliskan dengan tanda lebih besar lebih kecil, lalu di dalamnya itu nama elemennya apa. Ya, kalau di HTML itu biasanya mulai dari elemen HTML, elemen title, elemen body, elemen head, elemen judul, H1, H2 dan seterusnya. Nah, itu. Jadi itu adalah elemen. Nah, React.js itu memungkinkan kita untuk membuat elemen versi kita sendiri. Contoh yang kemarin kita sudah buat itu ada elemen header dan elemen top menu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari video yang kemarin. Kita sudah punya header dan top menu. Kita akan coba menghidupkan top menu itu supaya ketika diklik itu akan mengarah ke halaman yang kita tuju. Misalnya home, itu pasti akan lari ke home ya, atau ketika awal buka aplikasi larinya ke home. Lalu ada menu di sebelahnya misalnya news, nah itu nanti akan lari ke news dan seterusnya. Oke, nggak usah lama-lama. Ini teman-teman, sebelum mulai saya tekankan sekali lagi ya, tolong video ini diperhatikan baik-baik. Saya menjelaskannya juga pakai versi bukan programmer profesional atau programmer sejati. Saya versi orang belajar, sama-sama newbie ya. Kalau saya pakai versi programmer beneran ya nanti pusing gitu loh, ini apa toh. Tapi setidaknya pelan-pelan nanti saya sampaikan istilah-istilah ini tuh apa toh sebenarnya, kan gitu ya. Tapi pelan-pelan banget. Dan juga teman-teman usahakan jangan melulu selalu belum apa-apa sudah bertanya, tetapi lihat dulu, pahami pelan-pelan. Saya nggak akan mungkin ngasih kepada kamu itu sesuatu yang sulit, yang nggak kamu bisa terima gitu loh. Saya juga bantu dengan cara ini bukan keluar dari pikiran saya sepenuhnya, tetapi ini kita melihat dari tutorial yang ada, dari dokumentasi yang ada di internet atau di sumbernya ya. Sekali lagi saya akan sampaikan caranya belajar, caranya memulai sesuatu dari tidak bisa, dari seorang yang nggak tahu apa-apa, melalui sumber belajar yang ada di internet, dokumentasi yang ada di internet. Nanti kita butuhnya apa, kita cari, kita temukan dokumentasinya, kita coba praktekkan. Nah, nanti kalau ada kesulitan baru saya bantu, tapi jangan saya bantu dulu. Jadi jangan mencoba untuk bertanya dulu. Itu kan pengalaman kita yang selalu belum mencoba udah tanya. Nah, ini kan masalah gitu loh. Jadi ayolah kita memulai sesuatu itu dengan memahami dulu konsepnya itu bagaimana. Jangan kemudian belum apa-apa, ini gimana? Saya maksudnya dibuat video itu kan tujuannya supaya kalian melihat, mendengar, melakukan. Nah, seperti jadi usahakan dilihat baik-baik, pelan-pelan, didengarkan, dipraktekkan. Kalau misalnya terjadi problemnya itu apa? Apakah saya itu tidak mengikuti dengan benar, ataukah saya misalkan melakukan perintah-perintah yang salah ketik, atau
ngopi pastenya itu kelebihan, nah itu kan bisa terjadi. Ya, ngambil dari internet, kita kopinya kebablasan misalnya ada kata-kata yang nggak perlu, nah itu kan jadi masalah gitu loh. Begitu ya, itu banyak sekali ya hal-hal yang sering membuat kita itu jadi istilahnya apa ya, sebenarnya bisa gitu loh, hanya kita kurang percaya diri dan ketika melakukan copy paste itu nggak teliti. Programmer itu harus teliti ya, tapi nggak perlu kemudian terlalu hati-hati lah, itu juga gimana kalau terlalu hati-hati nanti kita nggak maju-maju gitu loh. Ya coba aja, coba praktek, nanti kalau gagal ya kita buat lagi dari awal gitu loh. Maka seperti halnya saya ini contoh ya, ini kalau saya berproses, ini saya punya yang sudah jadi itu saya beri nama, terus saya mau memulai sesuatu yang baru itu saya copy gitu loh. Nah jadi project yang sudah jadi sebelumnya itu aman gitu. Ketika kita gagal dengan sesuatu yang baru, kita harus kembali lagi ke tahap yang sudah jadi sebelumnya, kita aman gitu loh ya, masih ada gitu loh, kita bisa ngulangi lagi dari nol, sehingga tidak perlu harus berkutat di situ mencari kesalahan atau bagian mana yang menjadi masalah. Itu namanya kita konyol gitu loh istilahnya ya, kita akan kelamaan gitu loh. Oke, jadi ini salah satu tips juga, kalau sudah jadi ya itu disimpan, artinya berilah nama berbeda. Untuk melanjutkan proyek berikutnya kita beri nama baru lagi ya, begitu. Jadi dokumentasi yang kita lakukan itu selalu ada gitu. Jadi kalau gagal kita kembali lagi, no problem, nggak bingung gitu ya. Oke, sekali lagi saya tekankan, pahami, baca, tonton, dengarkan, kalau perlu dibaca dokumentasinya, lakukan. Ada masalah, coba sekali dua kali. Kalau memang ada masalah yang benar-benar terkait dengan sistemnya ya, ini juga perlu saya ingatkan. Yang pertama itu tentang, kita kan bicara React.js, itu kita punya kita harus menyiapkan Node.js, pastikan Node.js-nya yang terbaru. Kalau belum silakan download dan install, begitu ya. Karena beberapa kasus karena kita menggunakan Vite, itu kan Vite pasti yang terbaru ya. Nah itu Node.js-nya belum support, maka pastikan Node.js-nya sudah versi terbaru. Cara mencari versi Node, ya kamu cari di internet, caranya bagaimana ya. Oke, kita mulai saja. Kita akan mencoba membuat menggunakan library router. Buat apa sih library router itu? Nah, coba kita sekarang coba buka ya. Ini saya mau buat yang namanya front end router ya, seperti biasa. Oh ya teman-teman, ini supaya teman-teman tuh nggak bingung ya. Saya sering melihat kebingungannya, ini bukanya gimana, ini bukanya gimana. Ya udahlah, kita pakai kebiasaan kita yang sudah familiar dengan Microsoft Word. Ini ada namanya front end ya, karena namanya folder, sorry. Ini ada namanya folder atau directory. Directory sama folder itu sama ya, podo itu. Nah ini kamu klik kanan, yang mau dibuka yang mana, direktorinya klik kanan, lalu kita open in terminal. Nah ini saya pelan-pelan ya, saya ulangi ya, ini saya diklik mouse bagian kanan, lalu open in terminal. Nah akan muncul seperti ini, ketik saja kode titik. Nah ini aman, daripada kamu harus mencari-cari file open browser gitu, nanti malah bingung. Seperti biasa ini kita close. Loh tapi kok nggak ada isinya pak? Loh kok ini udah jalan pak? Ya ini kita matiin aja. Nah, loh kok nggak ada? Ini loh di sini folder. Nah muncul kan? Nah baik, sekarang kita lihat. Oke. Nih ya. Kemarin kalau nggak salah nih file app.cs kita seperti ini doang. Yang belum punya, lihat video kemarin sebelumnya, terus ada main.csx seperti ini ya. Nah, kita sudah punya komponen header dan top menu ya, Oke, ini kita abaikan dulu. Nah, sekarang
kita coba cari tutorialnya. Ini kita close saja, udah nggak kepake. Ini kita minimize atau di close boleh. Sekarang kita coba, nah ini Recruiter DOM. Dokumentasinya sebenarnya ada di sini nih, ya. Teman-teman bisa lihat nih dokumentasinya di sini. Ya. Kalau versi mungkin sebelumnya itu versi 5, nah sekarang sudah ada versi 6. Nah, kita bisa upgrade. Terus ya udahlah, kita pakai yang terbaru ya. Nah, ini contohnya seperti ini, layout ya. Baca dulu lah ini, baca dulu sejenak. Nah, caranya gimana? Kalau ini kan kita tidak menggunakan ini ya. Ini kita menggunakan width ya, caranya berbeda. Terus nah, ini routingnya itu seperti apa, begini. Ya, monggo teman-teman baca secara lengkap. Tetapi, nah, ya kalau kita mengikuti ini memang jujur aja ya, bagi pemula itu sulit untuk memahami itu loh. Ini terlalu kompleks gitu loh. Sebenarnya enggak sih, cuma stylenya aja gitu ya. Itu agak-agak menyulitkan bagi pemula. Nah sekarang kalau saya sarankan ini, kita tetap menggunakan ini yang paling ramah untuk pemula itu, Recruiter. Ini paling ramah ya. Tutorialnya gimana, seperti ini, nah, harus bikinnya seperti apa gitu ya. Oke, kita pakai ini ya. Nah ini akan saya jelaskan dan kita coba ya, seperti apa nanti jadinya. Nanti mungkin kalau misalnya kok tidak sesuai atau kesulitan atau tidak cocok dengan width, nah itu nanti akan saya bantu untuk mencocokkan dengan stylenya width. Nah ini kita close saja ya daripada mengganggu. Nah kita pakai ini. Struktur foldernya nanti seperti ini. Nah ini kita harus punya halaman folder baru namanya page. Oke. Oke, ini nanti dulu ya. Nah sekarang kita atau gini, kita coba buat page dulu ya. Ini page-nya ada apa aja nih? Layout, home, blog, kontak, new page. Oke. Sekarang kita buat page-nya dulu. Komponen page. Kita buat di sini ya. Sorry, jangan di komponen ya. Komponen itu beda ya. Kita buat dari search-nya ini, src, halaman page. Nah, di dalam page kita bisa menggunakan komponen nanti. Nah, kita coba ya. Oke, page-nya ada apa aja di sana? Layout, home, blog, kontak, no page. Oke, kita tidak pakai layout ya. Kita langsung home, blog, kontak, no page. Oke. Sekarang kita buat home. Nah, lalu blog. Sorry. Ini nanti salah tempat, kita buatnya di sini ya. Ini folder blog, blogs. Terus apa lagi? Kontak dan no page. Kontak, kontak situ ya. Terus apa tuh ini? No page. Satunya apa tadi? Home, blog, kontak, new page. Home, blog, kontak, new page. Oke, ini udah cukup ya. Nah kita buat masing-masing filenya, yaitu home.csx, lalu kita buat isinya rfce, gini aja standar dulu ya, udah ya. Kita buat CSS-nya kalau perlu lengkapi aja lah ya, home.scss. Terus kontak juga kita buatkan file komponennya, file path-nya ya, kontak.csx, lalu stylenya CSS-nya ini kontak SCSS. Nah dan seterusnya. Kalau saya lemot, teman-teman lebih cepat ya oke lah, sabar ya. blogs.csx, lalu di sini ada CSS-nya juga, blog.scss, lalu no page.
Aduh, sini ya. Nopage.jsx. Oh ya teman-teman, ini kalau biasanya ya programmer itu ada istilahnya, bukan istilah. Yang pertama, bahwa programmer itu biasanya pastikan ini kebiasaan yang harus dijalani oleh programmer itu, jika kita memiliki sebuah nama file, nama folder, nama apapun nama ya, nama file system, nama directory system, itu pastikan jangan menggunakan spasi. Ya, kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama itu ya asal nyambung semua itu, atau kita menggunakan underscore, atau kita bisa menggunakan istilahnya setiap kata itu diawali dengan huruf besar, atau ada istilahnya itu namanya camel case ya. Coba aja cari di internet, kalau saya salah mohon dikoreksi. Camel case atau camel apa gitu ya. Seperti ini contohnya, Nopage. Kalau saya CSS lebih seneng begini ya, huruf kecil semua. Nah, sekarang masing-masing kita buat, kalau yang belum ya, RFCE begini agar kita tahu ya. Terus kontak juga RFCE. Terus mana tadi yang belum, Nopage ya, RFCE. Nah, setidaknya kita sudah punya 4 page, 4 halaman ini. Blog, kontak, home, Nopage. Nah, sekarang ini agak berbeda ya dengan yang di sini, tetapi konsepnya sama. Nah, langkah berikutnya kita lihat isi dari index.js. Nah, di tempat kita nggak pakai index.js, tetapi menggunakan app.jsx dan main.jsx. Nah, di sini cuma index saja, maka ada sedikit yang perlu kita ubah, tapi prinsipnya sama. Jadi yang nanti kita akan gunakan adalah React DOM, lalu browser router, route, dan route. Browser router itu ya bungkusnya secara keseluruhan. Ini kalau kita menjalankan browser, route itu ya istilahnya induknya dari route. Nah, kalau route itu masing-masing dari route. Sebenarnya route itu apa toh? Ini kalau kita cari pengertian route dalam React. Wah, ini route dalam React adalah jalur atau jalan setapak yang menentukan URL. Jadi ini sebenarnya link ya. Jadi kalau kita menentukan linknya kemana, itu akan diarahkan ke mana. Itu namanya router. Jalan sama URL halaman komponen yang akan dirender. Route digunakan React router itu kira-kira disebut menangani perutian dalam. Nah, intinya ketika kamu membuat sebuah tombol yang mengarahkan ke sebuah halaman, nah disitulah router itu bekerja. Contoh dalam menu itu biasanya kan ada isinya home dan sebagainya, seperti yang kita barusan buat. Oke, kalau ini kan hanya menggunakan indeks, sementara kita menggunakan React router, menggunakan app.js dan main.jsx. Jadi ada dua ya, main dan app. Ini kan indeks saja. Sekali lagi diingat-ingat, di sini cuma indeks saja. Sementara kita punya menggunakan with itu, kita sudah dibuatkan template di mana di sana terdapat app.jsx dan main.jsx. Kalau kita copy apa adanya, memang tidak jadi. Maka ini saya bantu ini. Sekarang kita coba ini ya. Nah, ini sekarang kita main di sini dulu. Oke. Di main.jsx-nya ya. Di main.jsx-nya itu oh ya, sebentar. Ini sebelum kebablasan nanti error terus ya kan. Nah, ini saya mau kita install dulu aja. Aduh, sorry. Malah hilang. Kita install dulu aja apa namanya? React router DOM-nya. Nah, ini kan ini npm main i itu install ya. Nah, kita copy aja. Nih. Nih, kita enter. Oke, tunggu sebentar sampai dia selesai.
Kalau nggak muncul tulisannya nggak apa-apa, yang penting ini kita sudah ini. npm indirect router. Oke, berarti ini sudah punya. Buktinya mana? Teman-teman kalau setiap menginstal itu apakah sudah terinstall atau belum, ini cek di sini nih. Nih, di sini dia punya macam-macam. Nah, dependensinya itu React DOM. Nah, ini yang pernah kita install itu adalah React DOM dan SASS. Tentunya React-nya ya. Nah, terus di sini ada React routernya versi berapa? 7.1.5. Oh, ternyata versi 7. Ya, sudah lebih dari yang kita baca tadi versi 6. Ternyata sudah versi 7. Oh ya, nggak apa-apa. Baik. Kita sudah ya. Nah, kalau kita menggunakan satu file dengan nama index.js, React DOM-nya ini kita jalankan juga jadi satu di situ. Tapi kalau kita di sini enggak. Nah, ini nanti kita akan pisahkan ya. Yang dipisah mana? Ini browser routernya tidak di sini. Oke, kita lihat nanti perbedaannya seperti apa. Nah, sekarang kita panggil oke lah ini ya. React DOM-nya ini kita pindahkan, kita copy ke main.csx. Oke, gini aja. Ini saya hapus saja. Saya hapus, import React. Nah, seperti ini. Terus terus saya pastekan ini kita buang aja ini. Terus import browse. Terus saya benar besar ya. Ini. Terus nah, ini kita copy lagi nih. Nah, ini ya. Ini kita copy nih root React router DOM get element root ini sampai sini ya. Oke, sampai sini. Kita kopikan satu baris itu. Ini. Nah, ini ya. Kalau di sini terputus, ya kan, pakai titik koma, tapi ini kita sambung dot render. Nah, terus yang perlu diubah lagi adalah ini. Ini kita panggil yang, karena tadi manggilnya saya React aja, kalau di dalamnya itu ada ini React dot. Nah, ini strike mode, enter ya. Aduh. Sorry, saya salah ketik. Aduh. Apa ini tadi? Oke, kita hapus. Kita hapus semua aja daripada bingung. Nah, React titik strike mode. Nih, nih ya. Lalu ini kita ketik browser router, tutup. Nah, terus di dalamnya sini baru kita masukkan app. Nah, seperti ini ya. Oke, sambil biar ketahuan errornya, kita jalankan npm run dev. Oke, kita lihat supaya kelihatan nanti error apa enggak. Nah, ini ya, ini masih berjalan ya. Oke, tidak ada error. Cek di sini, oke, normal, bagus ya, tidak ada error. Nah, sekarang kita menuju ke bagian mana tadi ya. Nah, ini app.jsx. Nah, sekarang kita mana tadi? Nah, ini kita masukkan ini ya. Kita panggil root dan root. Nah, kalau browser routernya tadi dipanggil di main, sekali lagi browser routernya dipanggil di main, jadi library browser router dipanggil di main.jsx. Nah, yang root dan rootnya ini kita panggil di app.jsx.
Mau di copy aja ya copy aja lah, enggak masalah. Dipanggil nggak dipakai yo nggak apa-apa, yo nggak masalah. Nah, seperti ini nggak masalah, gitu ya. Nah, ini kita buang dulu aja, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Nah, kita akan coba buat baru lagi. Nah, kok error Pak? Ya, kita sekarang kita buat seperti ini ya, div. Nah, oke, seperti ini ya. Kalau dulu nggak ada tulisan divnya, sekarang kita buat jadi ada divnya. Oke, terus, nah kita copy dari sini nih. Nah, sampai sini kita copy. Nah, dan seterusnya. Jadi partnya ini larinya kemana? Ke layout. Nah, kita tidak punya layout. Nah, ini kita hapus saja ya. Kita hapus aja ini. Karena kita tidak bikin. Tapi kalau teman-teman mau coba, boleh sama persis. Cuman pesan saya tadi itu ya, itunya dihapus saja. Ini jadi rootnya ini saya buang ya satu ini. Nah, ini karena, nah supaya pas gini. Nah, kita cek ya apakah berjalan. Nggak jalan sama sekali. Nah, teman-teman bisa melakukan proses pengecekan sebenarnya, tapi nanti dulu saya belum ngajak teman-teman untuk melakukan hal seperti itu. Tetapi ini perhatikan bahwa kita di sini punya 4 elemen, 4 istilahnya apa ya, 4 page yang harus kita arahkan. Nah, coba ini nanti saya akan mengalami kesalahan atau tidak ya, kita coba dulu. Kita panggil yang 4 tadi itu, 4 page tadi itu. Pertama itu kita import home, yang kedua kita import tadi blog ya, import blog, lalu kita import lagi kontak ya, kontaks, kita import lagi. Kontaknya nggak jalan ya, oke nanti aja lah. Import no page, import no page. Nah ini kontaknya kok, pakai S ya saya tambah S. Nah, beda-beda dikit. Kita lihat apakah berjalan. Jalan ya, sudah ada home di sini. Nih, tapi kemana Pak? Top menunya nggak ada itu. Coba kalau kita garis miring itu keluarnya apa ya? Nah, garis miringnya, home-nya nggak ada Pak. Top menunya nggak ada ya, kita panggil lah di sini ya. Kita panggil header-nya dulu untuk membuktikan. Header, sorry. Header, kita lihat lagi. Nah, header-nya udah muncul. Terus kita panggil lagi di sini top menunya. Top menu. Mana. Nah, kita nggak perlu pasangannya ya, langsung kita misalnya self close ya. Nah, kalau kita klik ke news, Pak kok belum lari ke news Pak, masih home terus. Nah, apa ini masalahnya? Karena top menu kita itu masih menggunakan elemen yang sederhana, berarti elemen bawaannya dari HTML, bukan menggunakan elemen dari library-nya root. Nah, kita cek, kita ke komponen top menu. Nah, komponennya kan seperti ini, ya enggak? Nah, ini berarti kita harus ganti, kita ubah. Nah, coba kita tarik ke bawahnya. Kita lihat di bagian, nah ini.
layout. Kita kenapa nggak buat layout tadi? Karena kita sudah punya yang namanya top menu. Kemarin kan kita udah bikin top menu. Nah, kita sedikit modifikasi. Nah, yang kita butuhkan itu adalah bentuknya nanti seperti ini. Link to home, link to blog, link to kontak. Nah, sekarang coba kita copy saja ya. Kita copy C atau gini. Kita edit saja di sini. Kita copy di sini, kita edit ya. Nah, ini huruf A-nya kita ganti dengan link. Nah, link, terus ininya kita ganti bukan href ya, to. Terus ininya kita ganti dengan link juga. Kita ganti link. Copy enak kayaknya ya. Coba kita copy aja deh. Saya copy-nya pakai copy cara orang nggak ngerti dulu nih. Nanti kalau ada trik-trik yang lain kita coba di lain waktu ya. Kita memang harus step by step menjadi pinternya, jangan ujuk-ujuk. Nah, kalau ujuk-ujuk itu, kalau tiba-tiba itu ya kayak gimana gitu ya, kayak ini beneran belajar apa cuma nyontek dari tempat lain gitu kan, lucu. Link to, nah hrefnya ini kita ganti to. Ya, saya bikin pelan-pelan ini biar tahu gitu ya. Kalau saya pakai cara-cara yang enggak kamu ngerti ya nanti bingung juga. Nah, ini tidak menggunakan pagar tapi menggunakan garis miring slash ya. Oh, tadi kontaknya pakai S ya, kontaks. Nah, seperti ini. Tadi news, bukan news tadi ya, apa namanya, blog ya. Tadi blog, namanya juga blog. Blog kalau nggak salah ya. Itu satunya apa ya tadi ya? Satunya itu blog, kontak, home, no page nggak usah. Blognya pakai S ya. Blogs, kontaks. Oh, ini about-nya nggak ada ya. Ini nggak usah. Blog, kontak ya, blog, kontak. Nah, seperti ini 3. Kita coba 3 dulu, nanti kalau mau nambah lagi ya boleh, tinggal copy paste aja. Baik, sekarang kita cek di sininya. Wih, kok nggak jalan Pak? Kok error? Nah, ini nih kita lupa nih. Kita belum ngimport elemen yang namanya apa? Link. Apa yang akan kita gunakan, import dulu. Nih. Nah, harusnya jalan. Loh, kok belum? Oh, tinggal di refresh dulu. Belum. Nah, jalan kan? Kontak. Nah, jalan kan, Om? Nah, kalau kita fresh gini home, kalau kita gini home, blogs, kontak. Begitu ya. Nah, tapi kita juga perhatikan di sini. Ini ada, kalau kita lihat tadi ini gini. Nah, ini hanya tambahan aja. Root path elemen. Nah, layout. Sebenarnya itu apa gitu loh. Mana tadi ada layoutnya, mana tadi? Kalau layout itu seperti ini. Ya, kalau kita mau buat layout, tapi enggak. Oke, coba. Ini kita sedikit ubah ya. Mana tadi? Di bagian app. Nah. Index elemen home. Ini kalau misalkan kita tambahkan di sini, misalnya elemen root ya. Nah, kalau saya pengennya ini indeks utamanya gitu ya. Root, terus path-nya itu ke sini. Nah, path-nya ke sini, itu nanti elemennya
elemennya itu kita larinya juga ke home. Sama dengan elemennya itu mencari elemen home. Nah, begini. Terus kita tutup lagi dengan sini ya. Ini tutup dulu. Ini begini. Tutupnya ini kita pindah ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini biar kelihatan. Nah, nanti bedanya apa? Bedanya kalau kita ketik seperti ini, sebenarnya nggak ada bedanya sih ya, sama aja. Ya ini cuman supaya kalau kita nanti punya defaultnya home itu biar seperti ini. Gitu aja untuk penggunaan root. Kalau misalnya mau menambahkan lagi ya sementara kita buat baru misalnya komponen news, misalnya kita buat baru ya, new folder misalnya news misalnya kan begini ya. Nah, kita news.csx seperti ini. Oke, kita langsung aja deh biar nggak RFCE misalnya. Nah, ini news. Caranya gimana? Yang pertama, ini karena kita masih membuatnya sangat sederhana ya. Yang pertama itu di bagian komponen top header, top menunya ini kita tambahkan. Ya kalau mau belajar ngetik rajin ya seperti inilah. Klik gitu ya, tuh. Nah, kita betul aja news. Kita buat news. Nah, ini kita sudah punya menu baru. Terus ke bagian app kita import news. Jadi elemen apa yang akan kita gunakan, entah itu dari komponen mana ya kan, kita panggil dulu, kita import. Jadi elemen yang mau dipakai itu kita import. Nah, teman-teman kalau pengen lebih sederhana mengetahui bahwa itu elemen adalah ini loh. Ini tanda bahwa ini adalah sebuah elemen gitu loh. Lebih besar dan lebih kecil. Kalau seperti ini langsung ditutup itu nggak pakai pasangan. Tapi kalau ini tanpa garis miring lalu di sini pasti ada pasangannya, penutupnya. Jadi ini buka, ini tutup. Tapi kalau ini self close, ditutup sendiri gitu loh. Ya. Begitu ya. Nah, sekarang kita butuh yang namanya rute untuk mengarahkan ke path-nya itu ke news. Ya. Sorry. Elemennya news ya. Nah, ini udah keluar. Sorry. Elemen tuh jangan lupa pakai ini ya. Elemen news kita self close. Ya, kurung tutup. Kita close left juga. Ini teman-teman sebenarnya tidak perlu menghafal tetapi tahu polanya gitu loh. Nah, ini polanya seperti ini. Kapan itu harus ada pasangannya, kapan itu dia harus sendiri atau ditutup sendiri. Nah, kan seperti itu. Ya, ini monggo kira-kira polanya kok bisa kayak gitu ya. Nah, itu gimana gitu loh. Ya. Karena nanti kita juga akan bicara bahwa setiap elemen itu juga punya properti. Nah, atau sering disingkat dengan prop. Apalagi itu nanti ya, habis inilah ya. Habis ini kita coba membuat prop itu seperti apa sih gitu loh. Propertinya itu gimana menggunakannya. Terus trik-triknya bagaimana. Nah, oke. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, kita sudah punya home, blog, kontak, news. Ya walaupun ini ketika saya, kok nggak jalan ini ya. Kenapa ini?
What's wrong ini? Tadi jalan sekarang kok enggak? Apa ini masalahnya teman-teman? Kenapa? Atau ini ya, tadi kita salah di sini ya. Kita nggak butuh ini sebenarnya ya. Coba ya kita cek ya. Nah ternyata bener. Itu aja sebagai layout. Kalau kita nggak butuh itu nggak usah ya. Nah, ternyata perbedaannya itu teman-teman tadi yang saya kurang teliti ya, mohon maaf. Tapi nah, maka kalau kita itu harus mencoba menjadi teliti. Nah ini sementara yang aktif itu baru home saja. Kenapa ketika kita klik blok itu nggak aktif dan sebagainya. Nah nanti akan saya sambung dengan video yang lain, ini sudah cukup panjang. Mungkin nanti kita besok ya atau kita buatkan video sedikit untuk penambahan masih materi tentang root ya, tentang bagaimana membuat aktif. Atau juga nanti kita akan mencoba membuat, coba Pak kalau menunya itu bukan top menu sederhana tapi menggunakan sidebar yang bisa disembunyikan yang populer saat ini. Nah nanti kita akan coba ya di konten yang lain. Oke sementara itu dulu, jangan lupa nanti di komen kalau ada problem atau mungkin kurang teliti, misalnya di sini kok huruf kecil tapi di bagian top menunya kok huruf besar begitu ya. Nah itu teman-teman perhatikan, kalau saya kebetulan saya huruf kecil, di bagian ininya juga huruf kecil, tapi nama elemen tetap huruf besar. Nah, itu sesuatu yang perlu di. Nah satu lagi ini yang bagian ini jangan saya lupa. Pak kok ini ada pet bintang elemen no page. Nah ini biasanya kalau orang neritik, istilahnya neritik itu apa ya, orang jahil ya iseng-iseng. Ini dicari halaman sendiri misalnya admin iseng. Nah dia akan dilarikan ke no page karena nggak nemu itu link admin. Nah, atau biasanya ditulis 404 bla 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 seperti itu. Gitu ya. Oke, silakan dicoba. Kalau kamu bisa kamu sudah paham benar tentang elemen itu seperti apa, ini page masing-masing page bisa diberi isi atau konten. Begitu ya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Sekali lagi dilihat, didengar, ulangi jika sulit. Kalau mau bertanya, coba tahan dulu untuk tidak bertanya. Nanti kita coba lagi, sekali, dua kali, kayak orang mainan game lah. Game over, restart, game over, restart. Nanti kamu akan jadi tahu, oh permasalahanku itu ini gitu loh. Ya, oke. Terima kasih, sekian dulu. Selamat mencoba.